Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat 27 kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta diterjang bencana banjir dan longsor. Bagaimana penanganan bencana ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Danang Samsu, Kabid Penanganan Darurat BPBD Yogyakarta yang bergabung langsung dari Yogyakarta. Pak Danang, selamat pagi Pak Danang. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, kami tadi sudah mendapatkan informasi dan menyampaikan bahwa ada 27 titik Pak yang terdampak banjir dan juga longsor di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa disampaikan Pak update terkini dari titik-titik tersebut? Ya, jadi kejadian cuaca ekstrim hari kemarin itu telah membawa dampak di terutama tiga kabupaten di daerah Yogyakarta, 27 kecamatan yang kami identifikasi terdampak. Kemudian pada penanganannya, pada fase-fase awal memang penyelamatan jiwa meskipun ternyata membawa korban jiwa juga, namun sampai sekarang untuk penanganan keselamatan dan jiwa itu sudah aman sekarang. Kemudian tindak lanjutkan dengan bagaimana agar kerusakan dan kerugian itu tidak bertambah. Ini kita akan lakukan rapat koordinasi lintas instansi untuk penanganan transisi darurat ini. Kira-kira begitu, Pak. Untuk korban, Pak, bisa disampaikan update-nya karena data kami tadi yang disampaikan juga ada 2 meninggal dunia dan 3 hilang. Apakah sudah berubah? Ya, masih seperti itu. Karena yang teridentifikasi 2 meninggal, yang 3 itu masih teridentifikasi untuk belum ditemukan. Dari 27 kecamatan yang terdampak di 3 wilayah ini, apakah semuanya sudah bisa dijangkau Pak? Atau ada titik yang terisolir begitu karena jalan terputus atau ada hambatan-hambatan lain? Ya, kalau terputus atau terisolasi tidak. Jadi penanganannya sekarang bagaimana agar masyarakat itu bisa beraktivitas kembali seperti semula. Jadi tidak ada daerah yang terisolir. Baik, bagaimana dengan pengungsi, Pak? Ya, pengungsi masih ada beberapa di titik di Kabupaten Kulon Progo dan di Bantul. Namun sekarang sudah mulai kembali ke rumahnya karena kemarin setelah 1 hari setelah kejadian bencana, cuaca cukup bersahabat sehingga masyarakat bisa langsung menangani dampak dari kejadian sebelumnya. Baik, artinya tidak ada posko khusus begitu yang didirikan untuk para pengungsi? Ya. Kalau pos-pos bantuan ada, baik didirikan oleh Pemda Kabupaten, juga diadakan oleh masyarakat setempat, karena masyarakat di daerah Jakarta ini telah kita lakukan pendampingan berupa desa tangguh bencana. Mereka sudah punya mekanisme bagaimana menangani dampak setelah terjadi bencana. Sehingga kami berbahu-membahu, baik pemerintah maupun masyarakat untuk penanganan kejadian itu. Baik, BMKG juga memprediksi bahwa cuaca ekstrim ini masih akan berlanjut Pak, setidaknya sampai 20 Maret, masih ada beberapa hari ke depan begitu. Apakah ada antisipasi khusus dari BPBD sendiri? Ya, yang jelas dari BPBD melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan. Salah satunya kami menggunakan data-data dari BMKG, data-data sensor kami, agar kami tahu perkembangan cuaca, ya. Cuaca ekstrimnya akan mengarah kemana, dan ketika ternyata itu melampaui ambang, kami akan siagakan masyarakat untuk segera evakuasi. Baik, 27 kecamatan ini bukan jumlah yang kecil ya Pak Danang Samsu. Apakah penyebabnya murni karena cuaca ekstrim atau ada penyebab lain Pak? Ya, kalau melihat polanya, 1,5 tahun yang lalu pernah terjadi seperti ini, ketika debit air itu tidak cukup di nisbah sungai-sungai kita sehingga melimpas ke daerah permukiman dan lain. Jadi kami melihatnya kita perlu menata ulang lagi atau menghitung ulang tata ruang, kemudian infrastruktur kita, karena kelihatannya itu pasca siklon tropik Cempaka ada pola bahwa hujan yang sangat deras dalam durasi yang lama itu bisa membawa dampak yang cukup signifikan di wilayah daerah Yogyakarta. Sehingga kita harus punya perbaikan-perbaikan dalam infrastruktur maupun tata ruang kita agar kejadian tidak terulang.
Perbaikan ini sudah direncanakan dan apakah juga sudah disosialisasikan dengan instansi-instansi terkait misalnya? Ya, sekarang kita menggunakan data-data kejadian mungkin karena pengaruh pemanasan global ya, sehingga curah hujan cukup ekstrim sekarang kalau terjadi, itu menjadi dasar kita untuk melakukan pembangunan-pembangunan di infrastruktur di daerah Yogyakarta, termasuk drainase-drainase baik di perdesaan maupun di perkotaan. Baik, Pak Danang Samsu, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Yogyakarta, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini.